Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Sabtu 4 Februari dengan judul Menghakimi adalah Hak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 10, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah." Sejak bapak mertua saya meninggal pada tahun 2001, ibu mertua saya bawa ke Medan dan tinggal bersama dengan kami. Setiap hari, ibu mertua ikut dalam ibadah renungan pagi dan malam, serta renungan sekolah Sabat dengan setia. Beliau selalu ingin tahu dan memiliki pertanyaan tentang firman Tuhan. Begitu pula rajin belajar menyanyikan lagu pujian dari buku lagu Sion. Kami rindu supaya beliau mengambil keputusan untuk bergabung ke Gereja Masehi Advent hari ke-7 bersama kami, sebab beliau berasal dari denominasi lain. Namun beliau menolak sebab sudah sejak kecil dibesarkan dalam denominasi tersebut. Bahkan bapak mertua dimakamkan dengan tata cara ibadah dari gereja mereka. Setiap hari Minggu, tetap beliau setia pergi beribadah ke gerejanya. Setelah 1 tahun, ibu mertua mendapatkan pelawatan dan pelajaran Alkitab dari ibu saya, maka akhirnya beliau sendiri meminta untuk dibaptiskan. Puji Tuhan, walaupun keluarga dari ibu mertua saya tidak terima dan marah, beliau tetap berpendirian untuk ikut bergabung ke Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada tahun 2021, beliau pun dibaptis dan bersama-sama kami menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberi kami kesempatan juga untuk memperbaiki hubungan kami dengan pihak keluarga dari ibu mertua saya. Ketika kita berbeda dengan orang lain, kita cenderung melihat dia dari sudut pandang kita, sehingga kita kehilangan cara pandang Allah. Ia yang selalu melihat kepada anak-anaknya yang masih berkelakuan tidak berkenan kepadanya dengan penuh iba, selalu setia menunggu dan membantu agar mereka bertobat dan kembali mengasihinya. Belajar untuk melihat orang lain sebagaimana Allah melihat mereka, ini perlu. Sebab dengan begitu, maka kita akan terhindar dari sikap menghakimi. Yang ada hanyalah kasih dan rasa iba kepada orang lain. Misalnya ketika kita dibohongi oleh pasangan kita, hati yang terluka ini kadang mendominasi cara pandang kita kepada dia, sehingga kita marah bahkan ingin membalas dendam. Memang sakit, namun cobalah melihat dari sisi di mana pasangan kita itu berada. Apa latar belakangnya dia berbohong kepada Anda? Mungkin saja oleh sebab Anda yang kurang memberi keleluasaan kepadanya dalam mengambil keputusan, sehingga di saat di mana dia seharusnya sepakat dengan Anda, malah melakukan hal yang bertentangan, sehingga ia terpaksa menyembunyikannya dengan berbohong kepada Anda. Jalan terbaik setelah melihat dari sudut pandangnya, cobalah alihkan perhatian Anda kepada Yesus yang mati di kayu salib tanpa ada satupun muridnya dari ke-12 orang yang berada bersamanya dalam masa sulit itu. Yesus dikhianati oleh murid-muridnya sendiri yang telah bersama-sama dengan dia dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Kenyataan ini sangat berkuasa jika Anda mau jujur mengakui penderitaan Kristus saat itu. Lebih lagi, ketika Yesus meminta Bapanya untuk mengampuni orang-orang berdosa
yang tidak tahu apa yang telah mereka perbuat, yakni membunuh Tuhan. Bukankah ini dapat membuat kita melihat kesalahan orang lain dengan mengenakan kacamata Yesus, sehingga kita akan mampu untuk menyerahkan hak menghakimi itu kepada Allah? Sahabat, hari ini berdamailah dengan jiwa Anda. Kenakanlah belas kasihan Kristus, sehingga jiwa Anda akan merasa tenang bahkan dikala Anda disakiti. Ucapkanlah doa Yesus ketika di kayu salib, maka Anda akan dikuatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.